Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di P2EP Bapak Dain Hill Channel. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan sesi sebelumnya terkait tentang penyusunan renja perangkat daerah. Nah, eh, kali ini kita membahas atau kami atau saya menjelaskan terkait substansi. Kita bahas khusus bab 2 saja di sesi ini karena bab satu kan ini tidak terlalu riskan lah karena sudah banyak contoh dan tinggal menyalin dan mengupdate saja informasi-informasi sebelumnya gitu. Baik, substansi pada sesi 2 ini yaitu pada bab 2. Ini ada beberapa subbab. Saya sudah buatkan Excelnya dengan link-link yang sudah disediakan. Nah, baik, bab 2 itu terdiri dari 5 subbab ya. Pertama kita bahas satu persatu saja, yaitu subbab pertama adalah evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renja perangkat daerah. Nah, ini dia. Oke, penjelasannya itu bab ini memuat kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, tahun N2 dan perkiraan capaian tahun berjalan N-1 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renja perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Oke. Tabel yang perlu disajikan adalah tabel TC 29 ya, ini sesuai dengan Permendagri 86 ya, yang disesuaikan dengan perangkat daerah masing-masing dengan format tabel sebagai berikut. Nah, ini sudah saya siapkan linknya. Sebelum kita buka, kita baca sampai habis dulu. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini adalah realisasi program kegiatan ya kan. Kalau di Permendagri 86 itu baru sampai kegiatan. Cuman karena kita dalam kondisi sekarang mengikuti apa namanya ya, apa itu Kepmendagri 0505889 kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Realisasi program kegiatan subkegiatan yang tidak memenuhi target, nanti bercerita lah tentang yang tidak memenuhi yang mana gitu. Kemudian selanjutnya realisasi program kegiatan subkegiatan yang telah memenuhi target. Kemudian yang ketiga, realisasi program kegiatan subkegiatan yang melebihi, terkadang ada yang melebihi dari 100% dari targetnya, misalnya 20 menjadi 25. Kemudian faktor-faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan subkegiatan. Kemudian implikasi yang timbul terhadap target capaian program renca perangkat daerah. Dan terakhir ini dia, kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut. Oke. Baik, kita langsung menuju pada tabel 2.1 dulu. Kita satu subbab dulu selesaikan. Nah, ini linknya tinggal klik aja rekan-rekan semua. Sudah di depan kita semua ada tabel ini. Nah, tadi kan TC sekian-sekian gitu. Tapi kalau di dokumen kita sesuaikan dengan tabel bab mana. Tabel 2.1 artinya tabel pertama dari bab 2 gitu. Oke. Nah, selanjutnya nanti kalau ada tabel di bawah ini berarti 2.2 begitu. Dengan judul rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renja perangkat daerah sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Indra Giri Hilir. Oke. Ini dia sampai dengan tahun 2002. Tabelnya seperti ini. Kenapa ada merah? Nanti saya akan menjelaskan ada merah dan tidak ada nomor tabelnya. Ada, tapi ini dimerahkan ya. Dimerahkan. Ini adalah apa namanya? Kolom bantu. Karena begini. Ada perbedaan karena dia yang evaluasi yang sekarang berbenturan dengan indikator.
disebabkan ada perubahan peraturan lah, katakanlah begitu. Di tahun 2022 2023 21 22 23 itu kan nomenklatur program kegiatan subkegiatan sudah mengacu pada Permendagri 90 ya. Kemudian indikatornya sudah mengacu pada Kepmen 0505889. Tapi di tahun 2022 dan 2023. Sementara 2021 indikatornya berbeda. Nah, bagaimana cara menghitungnya itulah yang menjadi masalah. Nah, solusinya adalah sebelum solusi lah saya sampaikan satu-satu di sini. Kode ya oke, tinggal copy paste kode yang sudah ada di Renstra ya. Ini di Renstra ditarik nih. Ini Renstra Renstra indikator satuan. Oke. Nah, ini dia. Ini Renstra semua. Jadi kemudian dilanjutkan dengan target kinerja capaian program kegiatan subkegiatan perangkat daerah tahun 2023. Artinya ini sampai dengan tahun 2003. Oke, yang di sini 6. Nih, saya hapus nomornya dulu ya. Biar tidak bingung. Oke, saya sampai mana tadi? 5 ya. Kemudian kolom 6 realisasi target kinerja hasil program keluaran kegiatan subkegiatan sampai dengan tahun 2020. Nah, di sini karena 2020 ini masih menggunakan Permendagri 13, artinya ini tidak bisa kita hitung. Artinya di kolom 6, khusus kolom 6 ini dikosongkan saja. Kemudian ada kolom 7, 8, dan 9. Itu adalah target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan tahun lalu. Tahun lalu berarti kan kita sekarang nyusunnya di tahun 2022. Tahun lalunya artinya 2021-nya, ini di angkanya. Artinya ini targetnya berapa, realisasinya berapa, tingkat realisasinya berapa. Ini sudah ada rumus bagaimana menghitungnya. Kemudian kolom 10 itu target program kegiatan subkegiatan saja pada tahun 2022. Oke. Kemudian ini perkiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2022. Artinya kalau sampai dengan ya pasti ditambahkan 2020, 21 dan 2022. Sekali lagi yang 2020 kosongkan saja, jangan dinolkan. Dikosongkan. Oke. Nah, tadi sudah di depan sudah saya sampaikan ada permasalahan timbul karena ada perbedaan kebijakan waktu itu. Di 2021 indikator berbeda, bagaimana bisa menghitungnya jika berbeda? Kan gitu. Nah, maka kami siapkan kolom bantu. Nah, yang merah ini kolom bantu. Nanti setelah selesai semua kerjakan, ini akan di hidden biar nampak moe ya. Oke. Misal saya ambil contoh. Kalau nomenklatur clear ya, nomenklatur ini sudah sama semua. Katakanlah ini ada nama sub, ini sub kegiatan ya, sub kegiatan. Namanya sub kegiatan dukungan pelaksanaan SPBE. Ini saya contoh-contoh saya inca-incanya. Indikator di 2021 waktu itu dia persentase biaya dukungan pelaksanaan SPBE, misalnya begitu. Dengan satuan persen, dengan target 2021 100%. Sementara di 2022 indikator itu kan sudah mengacu pada Kepmen tadi, Kepmen 0505889 dengan indikator yang sudah ditentukan dan satuan yang sudah ditentukan, yaitu jumlah dokumen ini bukan dokter kali, jumlah dokumen dukungan. Saya tambahkan sedikit biar enak. Ini saya kira-kira aja ya, jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE. Satuannya sudah ditentukan dokumen, mau tidak mau diikuti dengan target 5. Artinya yang di sini sini ini dikonversi ke sini. Dikonversi ke sini. Ini saya kasih contoh saja. Tentu persentase yang 100% itu kan sudah pasti ada dokumennya. Tidak mungkin tidak ada. Bagaimana bisa menentukan kinerjanya 100%? Kok tiba-tiba muncul 100%? Gitu. Tentu ada dokumen yang diselesaikan gitu. Kita konversi jadi misalnya anggap saja 5.
kemudian oke, yang ini dulu satu-satu ya. Yang dalam kadang kan ada di 2021 itu indikatornya satu subkegiatan tuh bisa 3 gitu atau satu. Nanti kita satu persatu kita apa namanya ya, kita sesuaikan. Nah, tadi sampai sini ya, 5 kita buat 5 konversi. Kemudian target sampai dengan 2002 kita kosongkan dulu, jangan diapa-apakan ya. Ini karena sudah jadi, atau saya close dulu lah. Realisasi kinerja 2020 ya, ini kita kosongkan tadi. Kemudian di sini target, katakanlah targetnya jadi 5 juga ya, sama ya. Realisasinya 2021 5, berarti kan 100%. Realisasi dibagi target kali 100. Nah, kemudian target di 2022 katakanlah jadi 4 ya, tadinya sudah dibuat 4. Kemudian nah di sini kan apa tadi? Ini kan penjumlahan 2020, 2021, 2022. Nah, maka ini bagaimana bisa menentukannya? Karena ini harus membagi dengan targetnya sampai dengan 2003. Bagaimana menentukan target 2023-nya? Di sini artinya kita tinggal jumlahkan semua target dari yang konversi tadi, ini dan 2002. Tuh. Jadi berapa nih? Sama dengan sum salah, sorry. Mana dia? Oh, ini dia, sudah 14. Jadi sampai dengan 2023 targetnya adalah 14 dokumen. Oke. Artinya pencapaian sampai dengan 2000 perkiraan ya, tingkat capaian sampai dengan 2022 adalah 64,29%. Nah, setelah jadi semua, ini di hidden aja saja. Nah, jangan lupa di hidden ya. Nah, jadilah benda itu gitu ya. Nah, oke. Tapi ini tidak cukup hanya di subkegiatan, tentunya di kegiatan juga harus dikonversi sampai ke program. Buat polanya seperti tadi. Harus semuanya, jangan sampai nanti berbeda gitu. Karena jika ada perbedaan indikator, perbedaan satuan, maka tidak akan bisa dievaluasi, kira-kira begitu. Itu contoh pertama, yang hanya satu subkegiatan atau satu kegiatan atau satu program masing-masing punya satu indikator. Ketika dalam satu subkegiatan ada lebih, yang lama lebih dari lebih dari satu indikator, maka indikator mana di antara beberapa itu yang paling mendekati atau malah sama, itulah yang ditarik ke target 2021. Oke, target 2021 tinggal tarik. Misalnya ini A tadi ya, yang kita ambil B, orang rupanya satuannya sama malah, jadi tinggal pilih yang mana. Jika tidak ada dalam antara itu pilihan yang sama, yang mendekati, artinya dikonversi kembali seperti proses yang pertama tadi. Begitulah sampai habis semuanya sub kegiatan yang ada di program kegiatan sub kegiatan yang ada di Renstra. Oke. Ini saya rasa sudah. Urusan yang lupa ya, ini misalnya urusan pendidikan, urusan apa masing-masing jangan lupa diisi. Kode juga jangan sampai salah. Harusnya ini di sini ada faktor penyebab. Ini saya lupa membuatkannya, harusnya ada sini. Sampai di ininya ya. Per OPD lah, per OPD, nanti kan ini semuanya per OPD nih. Ada apa namanya? Bukan tabel, penjelasannya nih. Di mana filenya ya? Pokoknya seperti biasa yang pernah kita buat, ada faktor penyebab ininya macam-macam lah di situ ya. Oke, saya rasa ini sudah. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan
baik dari komentar apapun atau langsung bertanya ke Bapeda atau melalui Zoom meeting. Oke, itu tabel 2.1. Oke, sedikit nih teori terkait tahun N ya. Kalau di format itu kan ada N1, N2, N3, N1 ada juga gitu. Sedikit jelaskan ini. Kita contohkan periode, ini periode ya, periode Renstra 2018-2023 itu periode. Tapi kalau tahun rencana itu adalah 2019-2023. Oke, ini harus sama-sama kita pahami. Nah, bagaimana menghitung N tahun N itu apa? Tahun N-1 itu apa? Plus 1 itu apa gitu. Tahun N itu adalah tahun rencana. Jadi kita menyusun renja 2023, artinya tahun rencananya ya adalah tahun N-nya adalah tahun 2023. Tahun sekarang kita menyusun adalah menyusunnya ya dokumennya adalah N-1 2022 dan terus ke bawah sampai N-4 2020 N3 22 N1 N-2 sorry. Itu harus sama-sama kita pahami. Baik, clear ya rasanya. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silahkan ditanyakan langsung. Dibaca dulu atau ditonton dulu baru ditanya. Jangan belum di-download sudah nanya. Baik, tabel 2.2. Oh, sorry, kita buka di sini. 2.2 analisis kinerja pelayanan perangkat daerah. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah ini sudah ada di Renstra. Tapi sampai tahun berapa ya? 2021. Sorry. Ya, 2021 kan salah. Ini tinggal ambil di Renstra harusnya. Pada pembahasan sebelum dijadikan tambahan hasil pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing-masing dengan format TC 30. Ini tinggal ambil di Renstra. Contohnya begini. Nah, ini sedikit saya sesuaikan kembali. Kemarin kan dipisah, ya bikin satu aja nggak apa-apa. Misalnya indikatornya di Renstra sudah ada itu. Biasanya kayak dinas pendidikan, katakanlah rata-rata lama sekolah. Salah. Rata lama sekolah. Tunggu, satuannya rata lama sekolah apa ya? Tahun kalau salah. Tahun. Kemudian ini checklist ya. Ini apakah SPM apakah IKK? Saya kurang tahu. Kita anggap saja IKK ya di checklist. Insert. Mana checklist simbol? Checklist mana checklist? Ini dia. Oke. Kemudian targetnya berapa? Saya tidak tahu. Silahkan diisi sesuai Renstra, tinggal tarik lah. Silahkan diisi. Nah, analisis ini nanti singkat saja catatan, misalnya rata-rata lama sekolah inhil ya, di inhil masih rendah, di bawah apa ya, di bawah target nasional. Itu saja catatan pentingnya. Nah, sama semua di sini. Nah, apa yang ada di Renstra bab 2 tinggal pindahkan ke sini. Tidak repot kan? Tapi kalau Renstra bab 2-nya asal-asalan, jadinya asal-asalan tadi. Oke. Saya rasa clear ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Balik lagi ke selanjutnya. Tapi ini lupa, sorry. Ini bukan semena-mena ada tabel ini ya tiba-tiba 2002 langsung tampil gitu. Harusnya dibuat nanti di dalam dokumennya itu analisisnya. Misalnya sampai dengan periode 2021 ya, ini nggak usah diisi nih. Target betul. Realisasi ini saja diisi. 2021 saja. Ini terus diisi. Karena belum kan? Oh bukan, sorry. Ini kan ada tahun bintang 1 ya, bintang 2. Ini sementara sebaiknya diisi samakan dengan target. Oke. Kemudian dianalisis itu diceritakan rata-rata semua kabupaten di gilir pada periode ini ditargetkan sekian,
namun realisasinya sekian, disebabkan oleh apa, bla 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 bla. Silahkan dibuat banyak contoh di Google. Oke, selanjutnya tadi 2.2 tadi ya. Nah, ini isu penting penyelenggaraan tugas. Sejauh mana tingkat kerja pelayanan perangkat daerah, kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah khusus provinsi akan mengenai kondisi strategi, bla 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 bla, panjang sekali. Silahkan dibaca. Permasalahan dan hambatan, karena ini ya, karena file ini sudah saya share di grup kita, get planning, get planning, pokoknya gitulah. Permasalahan dan hambatan ini ada semua di Renstra, tinggal tinggal dipilah-pilah di bab mananya. Contoh, ini kerja memang ke daerah. Nah, ini ada di anu nih, di apa namanya, bab 4 ya, tujuan sasaran bab 4. Permasalahan dan isu strategis, tak salah. Itu di bab 3. Bab 3 nih. Ini juga bab 3, bab 3 Renstra. Dampaknya, tantangan, peluang, ada semua bab 3. Oke, ini ada tabelnya. Oh, bukan 2 3 3. Bentar. Ini tidak ada tabelnya, ini hanya apa namanya ya? Hanya deskripsi. Kemudian yang keempat, 2.4 review terhadap rancangan awal LKPD. Informasinya adalah satu, proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal LKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Kemudian penjelasan alasan proses tersebut dilakukan. Kemudian penjelasan teman-teman telah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal LKPD. Misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya beda. Nah, itu dia. Dan itu ada tabelnya, tabel TC 31. Ini linknya, tinggal klik. Nah, ini kan ada tabel 2.3 review terhadap rancangan awal LKPD tahun 2023 Kabupaten Dago Ilir. Nama dinasnya apa, tinggal diisi. Nah, di sini kan ada dua nih, ada dua apa ya, kolom besar, rancangan awal LKPD sama hasil analisis kebutuhan. Ini kan tinggal copy paste nih. Rancangan awal LKPD itu biasa tarik dari Renstra, dari RPJMD, dan kalau di LKPD kan dari RPJMD dan tarik ke Renstra. Ini kan kembali lagi kita tinggal pindahkan. Tep. Oke. Di Ranwal Renja ada lokasi biasanya. Oke, indikatornya apa? Ini harus laras semua. Satuan apa, targetnya apa, pagu indikatif. Ini kan pagu hanya kira-kira. Kemudian nih ya, apa pastinya ada perbedaan di Ranwal dengan di Ranhir ya, kebutuhannya. Sub ini apa, lokasinya apa. Saya rasa ini sudah clear, nggak perlu terlalu panjang penjelasannya. Catatan penting, misalnya tadi catatan penting ya. Pagu di sini misalnya tidak cukup, menjadi bertambah, tidak sesuai menjadi bertambah, atau malah yang lebih jadi kurang gitu. Silahkan diatur kalimatnya. Contohnya tadi kan di sini nih, penjelasan temuan-temuan tadi kan di sini ada rumusan program kegiatan baru tidak dapat rancangan LKPD atau program kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Silahkan nanti disesuaikan. Oke. Selanjutnya di subbab 2, penilaian usulan program kegiatan. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan. Nah, di sini kan ada reses, ada musrenbang, segala macam lah yang kita jalani sampai dengan proses akhir ini. Nah, kemudian deskripsi yang perlu disajikan subbab ini antara lain penjelasan tentang proses. Artinya ada prediksi bagaimana prosesnya melalui musrenbang dari awal, silahkan diceritakan. Contoh aja di ATM aja, amati, tiru, modifikasi dokumen yang lama kalau ada, atau dokumen daerah lain, kalimatnya aja. Berarti tinggal disesuaikan dengan kondisi kita. Selanjutnya penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi daerah dengan menyajikan ini nih tabelnya. Oke. Nama perangkat daerah kembali tadi seperti tadi. Ini. Oke. Nah, program tadi ya tarik lagi yang tadi. Tapi ini program ditarik lagi sampai semuanya lokasi. Nah, ini dia. Oh sorry, bukan program ditarik lagi ya. Tapi ini usulan ya, usulan dari pemangku kepentingan tadi yang
taggingkan ke dalam subkegiatan program mana. Kayak besaran umumnya catatan. Misalnya catatannya ditolak, ini disetujui atau ganti lokasi atau apa, itu disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di OPD. Di sini ada penjelasan, silahkan nanti dibaca, kalau kurang jelas didiskusikan. Oke, ini untuk sesi ini kita bab 2 dulu, kita fokus. Jadi eh, selanjutnya kami akan upload lagi sesi ketiga. Kalau bisa kita gabungkan beberapa bab, saya rasa bisa. Sampai ini sesi ketiga, kita tutup sampai sesi ketiga aja untuk besok atau next ya, sampai habis gitu. Oke, saya rasa demikian dulu penjelasan eh, penyajian dokumen Raja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017. Jika ada, sekali lagi, jika ada pertanyaan atau ada hal yang salah mungkin mohon koreksinya. eh dan mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.